Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi. Saya dari kelompok 3A, frekuensi 3. Saya akan mempresentasikan materi poligon gaya. Jadi tujuan percobaan itu pertama, untuk mengetahui konsep penyusunan gaya. Kedua, kita dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja pada lebih dari 2 gaya. Jadi adapun tujuan khusus percobaan ini, pertama, kita dapat menentukan besarnya sudut gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Kedua, kita dapat menentukan atau menghitung besar jumlah resultan gaya baik secara analitis maupun grafis. Adapun teori yang digunakan itu gaya. Gaya adalah gaya dapat kita artikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Untuk sifat-sifat gaya yaitu merubah arah, bentuk, dan posisi benda. Teori kedua itu poligon gaya atau poligon. Poligon terbagi 4, yaitu poligon tertutup, terbuka, bercabang, dan kombinasi. Selanjutnya kita ke alat dan bahan. Jadi alat yang digunakan atau bahan yang kita gunakan untuk percobaan ini yaitu beban pemberat, busur derajat, alat peraga poligon gaya. Untuk prosedur percobaannya, pertama-tama itu kita menyiapkan bahan yang diperlukan ataupun untuk percobaannya yaitu busur derajat dan beban pemberat. Setelah itu kami menyimbangkan tali dan menahannya dengan jari pada peralatan poligon gaya titik 0. Setelah seimbang, kami kemudian memberikan bahan pemberat pada keempat sisinya. Setelah beban pemberat dimasukkan, kami kemudian melepaskannya secara perlahan dan melihat ke arah mana tali pada poligon bergerak. Setelah itu kami kemudian mengukur sudut setiap sisi yang dibentuk akibat beban pemberat yang diberikan dengan busur derajat. Jadi kami menghitung sudut yang terbentuk pada keempat sisi tersebut dengan menahan tali pada alat poligon agar arah dan sisi tidak berubah. Kami melakukan percobaan tersebut sebanyak 5 kali pada setiap beban pemberat. Setelah melakukan percobaan tersebut, selanjutnya kami melakukan percobaan yang sama dengan mengubah beban pemberat yang dimasukkan. Jadi kami melakukan percobaan yang sama terhadap beban kedua yang dimasukkan dan menghitung sudut yang dibentuk sebanyak 5 kali sesuai dengan petunjuk atau arahan dari asisten laboratorium. Itu adalah analisis pengolahan data. Jadi tabel hasil pengolahan data hasil penghitungan 1 yaitu 0,07 massa gram 0,07, sedangkan yang pertama itu 0,0,25,
Dan pada hasil tabel kedua dengan 0,05 kilogram, 0,05 dan sama dengan 0,09 kilogram dengan 0,07 kilogram, dan rata-rata yaitu 31,8 N. Kemudian kesimpulan. Jadi kita ambil kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa gaya yang dihasilkan pada saat terjadinya sebuah pergerakan pada tali yang diakibatkan adanya gaya yang diberikan oleh beban. Apabila gaya yang diberikan oleh beban kepada tali itu berbeda, jadi maka sudut yang dihasilkan akan berbeda. Adapun pada percobaan ini dipengaruhi oleh beban yang diberikan pada setiap kontrol yang ada pada tali. Semakin besar beban yang diberikan, maka sudut yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Kemudian adapun ayat yang berhubungan dengan materi ini, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan maupun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis sederhananya. Adapun ayat yang berhubungan dengan materi ini, yaitu tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis sedarnya. Surah Yasin ayat 40. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa masing-masing dari matahari, bulan, bintang memiliki garis sedar sendiri-sendirinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada praktikum ini, bahwa poligon adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus, sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian jaringan titik-titik atau poligon. Demikian dari saya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.